kemudian 23 Juni ya. 23 Juni 1784 itu menurut catatan para sejarawan ya, salah satunya Imam Suhil ya dari Siak, itulah yang menjadi kemudian dasar berdirinya kota Pekanbaru. Lama juga. Jadi penajaya luar biasa ini, Kampung Bandar ini. Nah sekarang ya belum maksimal ya. Nah sebetulnya dari sisi perencanaan ya, mau diapakan ini kawasan Kampung Bandar ya, dan sekitarnya itu sudah ada ya perda tentang rencana induk ya, pengembangan pariwisata daerah ya, RIPDA ya, tahun 2021 ya. Kemudian juga langsung ada dibuat SK, surat keputusan tentang Kampung Bandar sebagai kampung wisata. SK Wali Kota ya. Itu memang udah di akhir-akhir. Ya. Sudah di akhir-akhir kami ya. Kalau nggak salah kami berakhir 22 Mei. Ya. Itu Januari atau Februari itu ya. Ada SK Wali Kota penetapan Kampung Bandar sebagai kampung wisata Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita podcast kembali di Riomek TV. Kali ini bersama tokoh Riau, Bapak Ayat Hedi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ayat. Udah lama nggak ketemu Pak. Iya. Aktivitas gimana Pak setelah sudah jadi rakyat kembali? Setelah jadi rakyat kembali, aktivitas pertama dari masjid ke masjid, dakwah. Kemudian yang kedua pendidikan ya, saya ada lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga memang karena saya orang partai yang ngurusin partai. Iyalah. Ini politik deh. Halus. Insyaallah. Baik Pak Ayat, mungkin nanti Pak mungkin kita udah tahu juga, saya udah tahu juga profil Pak Ayat, mungkin sedikit lah profil Pak Ayat sampaikan ke Sobat Riomek TV ini. Silakan Pak Ayat. Ya, sahabat Riomek TV ya. Ya. Insyaallah. Senang nih bisa podcast di Riomek TV. Saya lahir di Bekasi, pinggiran Jakarta ya. 22 Juli 1971. Masih muda. Masih muda ya. Masih muda. Tapi sudah lebih dari 40 tahun. Iya. SD, SMP, SMA di sana, kemudian kuliah di UNRI. Ya, MIPA Matematika. Hijrah Pak ya. Kemudian alhamdulillah menikah 5 orang, putra 1, putri 4. Alhamdulillah. Cucu aja kali ya. Dari 5 orang ini 4 sudah keluarga, cucu sudah 4. Alhamdulillah. Jadi itu ya, memang saya awalnya sih banyak di pendidikan, banyak di dakwah ya. Tapi kemudian 2004 itu masuk politik ya. 2004 2009 sebagai wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru, 2009 2012 anggota DPRD Provinsi Riau. Ketua fraksi PKS ya DPRD Provinsi Riau, kemudian 2012 sampai 2022 Mei tepatnya itu wakil wali kota. 2 periode. Demikian Dede ya. Ya Pak. Jadi udah ya komplit juga Pak. Eksekutif terus legislatif. Iya. Alhamdulillah. Ini kan juga bakal pilkada lagi Pak 2024. Iya. Kan Bapak mungkin fokus ke Pekanbaru lah kan. Ini apa Pak kira-kira yang lebih spesifiknya kita? Ya memang sekarang ini orang semua ngomong politik ya. Di pasar ngomong politik, di masjid pun ngomong politik, nggak apa-apa, yang penting jangan kampanye. Ya betul.
Ya karena memang kita 2024 tuh ada 2 pemilu ya. Ya, lumayan sekali. Pertama pemilu legislatif dan pilpres itu Ya. 14 Februari 2022. Ya. Kemudian pilkada serentak yang masih saat ini ya belum ada perubahan itu November 2024. Ya, serentak. Nah, saya sekarang fokus dulu di pileg. Pileg. Saya Legislatif. dicalonkan oleh Ya. partai saya untuk maju di DPRD Provinsi Dapil Pekanbaru. Nah, jadi itu fokus dulu di pileg tahapannya. Tahapannya. Terus ada ini Pak, ada apa? Kan cukup dikenal Bapak, alhamdulillah di Pekanbaru. Mungkin ada hal-hal yang belum tercapai lah keinginan Bapak untuk mewujudkan Pekanbaru ini seperti apa gitu. Iya. Ya memang Pekanbaru ya. Kami itu kan 2012, ya. 2022. Ya, beberapa hal yang sudah kita berikan pondasi. Ya. Pertama adalah kita ada Masjid Paripurna ya di bidang pembinaan, kemudian juga SMP Negeri Madani sebagai role model ya pendidikan. Ya. Kenapa ini? Karena saya katakan menjadi role model pendidikan kita karena kita ingin anak-anak kita di Pekanbaru itu kuat moralitasnya, kemudian juga punya kemampuan ilmiahnya, ya, punya ilmu dan juga punya skill, dan juga mampu bekerja dalam satu tim. Nah, makanya kita buatlah SMP Negeri Madani yang itu memang satu-satunya mungkin ya yang dia mondok langsung. Oh, mondok langsung. Iya, itu mondok dia. Dan awalnya dulu kita gratiskan tuh untuk anak-anak. Nah, kemudian juga di bidang UMKM, kemudian kawasan industri tenayan yang belum selesai. Dan juga sebetulnya kita ingin bagaimana kampung bandar ya. Kampung bandar ini kan sebetulnya kalau kita lihat baca sejarah ya, ini adalah cikal bakal berdirinya Kota Pekanbaru. Yang ini yang belum maksimal sekarang ini. Belum maksimal tersentuh. Iya. Jadi inilah yang mimpi juga saya kayak kampung bandar ini kan kalau nanti kita lebih luas lagi ke kampung bandar dengan seluruh kawasannya, itulah waterfront city itu. Ya, waterfront city. Sinaplan ya. Ya, nanti yang masuk sebenarnya dalam konsepnya kalau waterfront city itu ada masuk nanti Kecamatan Sinaplan, kemudian Kecamatan 50, kemudian yang Kecamatan Payung Kaki ya, kelurahan dulu sekarang Kelurahan Tirtasia itu. Itu kan semua di sepanjang Sungai Siak sebelah selatan. Nah, kalau sebelah utaranya ya tentu Rumbai. Ya, di situ ada Meranti Panda, ada Sri Meranti, ya, ada Limbungan. Nah, itu sepanjang tepian Sungai Siak. Namun untuk fokus utama yang saya lihat itu adalah di kampung bandar itu. Ini yang belum maksimal lah. Ingin juga bagaimana saya tuh mimpi kita kembali mengangkat kejayaan kampung bandar ini. Karena dulu di masa Sultan Siak IV ya, saat memindahkan pusat kerajaan Siak ke Sinaplan, itu kan kampung bandar ibu kotanya ya. Sultan Siak IV itu Sultan Alamuddin Shah. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, Sultan Siak kelima. Nah, itu menjadi itulah kemudian 23 Juni ya. 23 Juni 1784 itu menurut catatan para sejarawan ya, salah satunya Imam Suhil ya dari Siak, itulah yang menjadi kemudian dasar berdirinya Kota Pekanbaru. Jadi penajaya luar biasa ini kampung bandar ini. Nah, sekarang ya belum maksimal ya. Nah, sebetulnya dari sisi perencanaan ya, mau diapakan ini kawasan kampung bandar ya, dan sekitarnya itu sudah ada ya perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah
ya, Ripda ya, tahun 2021. Ya. Kemudian juga langsung ada dibuat SK, surat keputusan tentang Kampung Bandar sebagai kampung wisata. Oh, SK Wali Kota ya, ya. Itu memang udah di akhir-akhir. Ya. Sudah di akhir-akhir kami ya. Ya. Kalau nggak salah kami berakhir 22 Mei. Ya. Itu Januari atau Februari itu ya. Ada SK Wali Kota penetapan Kampung Bandar sebagai kampung wisata Kota Pekanbaru. Nah ini kalau ini ditata, ya, saya pikir ini menjadi salah satu ikon Kota Pekanbaru. Ya, Kan ya. sekarang kita kalau ke Pekanbaru apa yang kita begitu? Ikonnya apa? Ya, ya, belum. Kalau ditanya Bung Dede, apa ikon Pekanbaru? Ya kan? Ya. Nah, kalau Kampung Bandar ini bisa kita tata, ya, karena potensinya ada. Pertama, ya dari sisi kalau di SK itu kan fokus kepada budaya dan Ya. sejarah. Nah itu memang ya saksi berdirinya Kota Pekanbaru masih ada. Misalnya komplek makam marhum Pekan. Ya. Ya, kalau kita ke Masjid Raya, ya, kita sebelah kanan itu kan ada komplek makam marhum Pekan. Di sana ya ada tadi ya, Sultan Siak IV, Sultan Alamuddin Shah, kemudian Sultan Siak V, ya, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah yang kemudian dikenal sebagai marhum Pekan itu. Ya. Nah bahkan di dalam komplek itu, ya, itu ada keturunan Rasulullah. Nah, ini jarang gitu ya. Ya. Jangankan anak-anak muda, orang-orang tua banyak jarang tak tahu gitu bahwa ternyata di dalam komplek makam marhum Pekan itu ada keturunan Rasulullah, yaitu Sayyid Utsman. Nah, ini pertama. Yang kedua, ya, ya Masjid Raya itu sendiri. Kemudian rumah singgah Tuan Kadi, ya, tepi Sungai Siak. Ya. Kemudian ya bagaimana masih ada, kalau dulu kan membangun kota itu memang harus ada masjid. Ya, masjidnya Masjid Raya. Ya. Kemudian ada semacam alun-alun, lapangan besar. Nah, sekarang itu kan lapangan bukit itu di depan kantor camat. Ya. Kalau kita Siak berapa tuh? Jembatan Siak berapa tuh? Nah, itu namanya jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah yang dari Rumbai ke arah Senaplan ya. Nah, kalau kita lurus kan, jangan belok kiri. Kalau belok kiri kita itu kan ke depan Masjid Raya. Kimteng ya, terkenal Kimteng ya. Belum ke Pekanbaru kalau. Ini harus datang ke Kimteng kita nih, mempromosikan nih. Nah kita lurus terus, nah, itu kan sebelah kanan ada kantor camat, di depannya kan ada lapangan bukit. Ada bukit. Nah, kemudian ada pasar bawah sudah dibentuk. Nah, artinya potensi-potensi untuk kita menjadikan Kampung Bandar ini sebagai ikon ini sangat ini potensinya. Belum kalau nanti sekitar kawasan kita satukan tadi dalam penataan ya perencanaannya. Ya, misalnya dulu di depan rumah jabatan wali kota itu kan sempat ada semacam night marketnya Pekanbaru lah, pasar malamnya Pekanbaru. Pasar malam. Ya, yang sekarang di RTH-nya Tugu Integritas itu. Ya, tapi itu tak berjalan lama itu. Iya. Padahal kalau itu nanti ditata lah. Tapi malam-malam masih ramai. Iya, tapi kan belum nggak maksimal sih berarti. Nah, kalau pasar bawah kan hanya pagi sampai sore. Ya. Kalau untuk malam kan karena kita ini untuk Pekanbaru sendiri kan masyarakat sibuk, masyarakat pekerja. Ya. Mereka paling ada waktu untuk keluarga, jalan sampai keluarga ya malam. Nah, kalau kita buatkan ya pasar malam yang tertata dengan baik, wah itu luar biasa. Belum lagi kalau tadi sepanjang minimal untuk tahap sementara ini sepanjang tepi Sungai Siak yang di kawasan Kampung Bandar aja ditata dulu. Ya, kalau kita lihat misalnya ke ya kota-kota besar lah ya. Bagaimana potensi sungai itu dimaksimalkan. Ya, dimanfaatkan. Ya, misalnya kalau yang nggak jauh-jauh lah, jangan kalau nanti ke luar negeri jauh kali gitu ya. Kita lihat Palembang kan Sungai Musi. Ya. Iya kan?
Sungai Sungai Musi kan di kota Palembangnya ditata tuh. Iya. Dan rumah makannya semua Itu kan, di sungai. minimal itulah. Iya. Ya, atau saya juga pernah ke, sungai besar ya di daerah Kucing. Oh, Kucing. Malaysia Timur ya? Iya, Kucing kan ya, di perbatasan sama Indonesia ya, di Kalimantan ya. Iya. Itu memang di sepanjang, sungainya itu ditata kemudian dijadikan pasar malam, tiap malam itu, Oh. tiap malam. Artinya saya melihat ini mimpi ibu ya, mimpi kita yang harus kita wujudkan karena Iya. tadi sudah ada ya perdanya, Iya. ya, regulasinya sudah ada, ya. Tinggal Kemudian, dijalankannya. sudah ada SK wali kotanya yang menetapkan Kampung Bandar sebagai kampung wisata. Nah, kalau ini dijalankan, ya, kemudian, eee ya betul-betul menarik lah, ya. Nah, memang untuk, bagaimana kampung bandar ini bisa menarik, kalau kita baca-baca tentang konsep, pengembangan, kampung wisata gitu ya, Iya. ya. Itu pertama, eee, secara aksesibilitas. Ini kan pusat kota, dari Iya. bandara kan hanya berapa, nggak sampai 30 menit, Nggak nggak sampai, sampai ya, nggak sampai. nggak sampai ya, dari bandara kan. Asal jangan pagi-pagi. Pulang sekolah sama orang Iya, ke kantor. iya, ya, artinya dekat lah Dekat, ya, dekat. dari itu dari bandara ya. Iya, bener bandara. Nah kemudian dari ya kalau sepanjang ini kita kalau dari tol juga, tol Pekanbaru Dumai, Dumai, oh lebih dekat. ya kan, tinggal keluar tol, nyusuri jalan, ini langsung, ya. Nah artinya ini dari secara aksesibilitas, Mudah dijangkau. mudah dijangkau. Dan orang mau mengunjungi satu tempat, itu pertama itu dilihat itu. Mmm. Nah, yang kedua, ya atraksi dulu saya ingat tuh malam-malam Ahad itu, ada kegiatan itu di rumah singgah Tuan Kadi itu. Oh, sama pemuda di sana ya? Iya, ada komunitas, dulu penggeraknya itu JSP, Oh, iya. Jejak Sejarah Pariwisata. Nah, Jejak Sejarah Pariwisata itu tiap malam Ahad, ya, ada kegiatan dan menurut saya bagus, Iya, iya. ramai, cuma memang saat itu masih swadaya mereka. Iya. Itu juga di akhir-akhir saya saat itu saya hadir dan juga saat itu saya minta kepada Kepala Dinas Pariwisata agar dibantulah ini, Iyalah. ya agar ada kegiatan, pekanan. Jadi, ya seseorang juga ingin mengunjungi satu kota, ya, sebagai yang kita katakan tadi sebagai ikon, selain tadi aksesibilitas ya, kemudahan Iya, orang untuk kemudian datang, sampai itu tempat. juga kalau ke sana itu apa yang mau ditengok, Iya, harus iya. ada atraksinya kan, Iya, iya. atraksinya, ya. Nah, makanya kalau misalnya kita ke, ya Bali misalnya, itu kan ada atraksi tari-tari mereka, Ada, iya siap-siap. kan? Nah ini atraksi pekanannya harus ada gitu. Iya, Kalau atraksi tahunan kan, banyak ya, ada iya. misalnya, hari jadi, ya hari jadi kan di hari jadi kan ada kegiatan. Kemudian juga saat Ramadan kalau dulu ya, Iya, petang megang ya atau petang Balimau ya, itu kan tahunan. iya. Tapi kalau tahunan kan menurut saya, ya hanya setahun sekali, ya seperti misalnya saudara-saudara kita yang di Kuantan Singingi kan ada apa, pacu jalur, Masih itu kan jalur. tahunan Iya, saja ya, tahunan. tahunan. Nah, kita kan ingin bagaimana, ini ada yang pekanan juga, Iya. pekanan. Nah, saya lihat itu atraksi itu masih bisa ya, ya, ya atraksi, tiap malam Ahad itu bisa dilakukan. Jadi Apalagi kalau ditambah dengan tadi pasar malam. kunjungan wisata lah kan kalau weekend udah penuh Pekanbaru ini. Kemana ya? Tentu ke sana lah. Iya. Nah, apalagi kalau bisa kita tata, eee, memang kan sekarang kalau kita lihat tempat parkir ya, Ya, di parkir. mana parkir? Di mana parkir? Nah, itu menjadi PR juga menurut saya. Nah, itulah harus tadi ditata, ada keberadaan lapangan bukit, kemudian masjid raya, pasar bawah, kemudian Mantap. sepanjang bantaran Sungai Siak, kemudian ada, Sama Tuan eee, Kadi tadi. pasar malam ya. Mhm. Jadi pasarnya nggak mungkin nggak usah di depan, rumah Oke. Iya, jabatan, iya.
tempat lain yang harus kita tata. Kalau rumah jabatan biarlah untuk masyarakat sama keluarga berinteraksi, Oh, iya iya. ya. Biar mereka berinteraksi. Kita kadang apa ya, kita kan kurang tempat untuk sama keluarga ini Iya iya. berinteraksi ya. Ya, ya kalau ke mall nggak berinteraksi ke mall tuh. Iya. Iya iya. Pak Dede mungkin pernah apa ya, ke Masjid Raya Bandung. Pernah Bang. Masjid Agung nggak Masjid Raya, Masjid Agung ya. Jagung, tanah lapangnya Di luas. depannya itu kan dibuatkan itu sebenarnya pakai rumput-rumput sintesis tuh. Iya iya. Itu kan kalau sore menjelang sholat maghrib tuh ramai itu, Iya iya. ramai sekali keluarga-keluarga itu bersingkrama. Iya. Nah, artinya kita perlu tempat-tempat seperti itu, ya. Ruang-ruang publik yang bisa dinikmati gitu. Keluarga nih. Heeh, dan itu kalau itu ya, eee, bisa kita wujudkan bagi masyarakat Pekanbaru juga ini dan juga bahkan masyarakat sekitar Riau, apalagi masyarakat kita di Riau ini kan kalau dari daerah-daerah para petani-petani yang sukses sawit, Iya. pasti Sabtu Ahad mereka akan ke Iya. Pekanbaru. Ramai Pekanbaru Heeh kalau heeh, weekend. iya kan? Belum lagi nanti dari kabupaten, dari provinsi-provinsi tetangga Iya. ya. Nah bahkan kalau ini betul-betul bisa kita wujudkan sebagai ikon Pekanbaru, ya ya bisa negara-negara tetangga kan, ya. Singapura, Malaysia, ya ya se-ASEAN lah, ya ya Melayu ya semuanya. bahkan ya dunia Islam, ya. Nah bahkan ya kalau tadi yang Habibnya ini, Syahid Usman ini juga, bisa kita, buati semacam haul gitu ya, ini bagus sekali saya pikir. Gitu Bung Dede. Iya. Luar biasa. Jadi fokus ke apa Pak ya, Kampung Mandar nih. Terus kira-kira tentu tempat-tempat lama tuh tetap di ini Pak ya, tetap Oh iya, tidak berubah lah gitu kan. jangan berubah, jangan mau buat kegiatan tempat lamanya dirubah, Iya. justru yang menjadi daya tarik itu kan itu di Iya antaranya, iya. kawasan kota lama, ya. Nggak boleh dirubah-rubah, ya apalagi kalau cagar budaya, sesuatu yang sudah ditetapkan cagar budaya dirubah bisa pidana loh, Iya. nggak boleh, ya. Ya hanya tinggal penataan saya lihat. Ya misalnya parkir, Ya. nah ini kan harus jadi pemikiran, ya. Kalau saya itu, kita ini juga, apa ya, kalau kita misalnya ke Melaka, itu kan sepanjang, apa, Sungai Melaka atau Iya apa, sungai, iya. itu kan di jalan 10.000 langkah ya, nah kita ini sekarang udah kurang jalan juga, padahal Iya iya. berjalan itu yang menyehatkan. Saya jumpa dengan orang tua tuh, umur mungkin lebih dari 100 tapi masih segar gitu. Oh. Apa rahasianya? Dia kemana-mana jalan, tak ada Oh. naik sepeda, tak ada apalagi sepeda motor gitu Iya. ya, apalagi mobil, jalan aja. Ya karena memang dia petani, tapi tadi sehat dia, Jalan aja ya. jalan saja ke mana. Nah, kalau ini bisa kita tata di Kampung Bandar, ya misal sepanjang Sungai Siak itu, Ya. ya untuk ya tadi, ya kan situ udah ada rumah singgah Tuan Kadi, ya, untuk jalan. Berarti kan harus ada tempat parkir, Ya. ya bisa kita atur menurut saya. Parkirnya tingkat aja nanti. Kalau penduduk Kalau saya terbayang itu lapangan bukit dimaksimalkan. pemukit. Kan sekarang belum maksimal kan Belum belum. lapangan bukit, ya kan? Ya, dimaksimalkan gitu. Ya tadi bisa di ruang tengahnya itu kalau tadi pakai untuk main bola, kalau Ya. tadi bagian kan bisa untuk aktivitas masyarakat. Ya mungkin sekelilingnya bisa untuk UMKM, Ya ya. kan gitu ya. Itu terbayang saya. Jadi banyak titik-titik yang, Masih, ya. masih harus dibenah. Ya bahkan di situ juga ada tadi Masjid Raya ya, kemudian ya kalau Kimteng kan udah sangat terkenal tuh ya, Ya. udah sangat terkenal. Ya ada sebetulnya juga yang ini rumah Melayu, Oh Melayu. rumah Melayu, depan dekat seberangnya Masjid Raya. Ada Suro Irhas gitu. Oh yang depan Iya, Suro Kimteng. Irhas, ya. Nah ini kan kalau, eee, tadi dia, parkirnya kita tata, ya kalau untuk penginapan, Iya hotel iya. kan banyak ya. Ada. Ya bahkan kita di situ ada SMK ya Ada punya 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 juga penginapan. Edutel. Ya, detail kan.
Ya belum kalau dari Jalan Riau kan nggak terlampau jauh ya. Ya. Nggak terlampau jauh. Kalau orang yang senang jalan tuh dari Jalan Riau, ya nak, ya kan ada beberapa hotel ya Banyak sebenarnya hotel Jalan di Riau. Jalan Riau. Belum juga dari jalan apa ini, yang belakang Polres ya, kan ada hotel juga kan. Juga bisa dimaksimalkan nanti Bisa, kan. ya artinya itu orang menginap bisa memilih, Ya. ya, bisa memilih banyak pilihan. Ya, apakah mau di depan Masjid Raya, ya bahkan bagi masyarakat yang di situ punya rumah-rumah bisa homestay Oh, kan. homestay, ya betul. Artinya kalau ini dijadikan ikon, selain juga menjadi trademark-nya Pekanbaru, itu ekonomi masyarakat juga berkembang. Iya. Jadi jelas orang gitu. Dan juga kehidupan sosial masyarakat, interaksi, saling interaksinya dengan kan ada tadi ya. Nah, sekarang kan belum termaksimalkan. Mungkin itu. Baik, alhamdulillah udah cukup panjang lebar terkait Kampung Bandar, tempat lahirnya Kota Pekanbaru, Pak ya. Ya, Eh, Terima kasih Ustadz Ayat. Semoga Pekanbaru tambah lebih maju dan Pak Ayat mencapai juga di wakil rakyat lah di Riau amin. untuk menjadi corong rakyat-rakyat Pekanbaru, insya Allah. Baik Sobat Riomek, cukup panjang lebar. Semoga Pekanbaru jauh lebih baik. Podcast kali ini disponsori oleh Butik Umroh. Masya Allah, Ini berkah-berkah. insya Allah berangkat 10 Januari 2024. Amin. Alhamdulillah. Amin insya Allah. Baik, Sobat Riomek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya. Sukses.